Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Khairul Azam Al-Farizi. Sahabat Azam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di video kali ini sahabat-sahabat, kita mendapatkan kabar sedih dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, khususnya bagi kaum muslimin Indonesia, yang mana pemerintah lewat Kementerian Agama sudah menggelar konversi pers tentang ditundanya keberangkatan jamaah haji tahun 2020. Keputusan ini diambil oleh pemerintah karena mempertimbangkan singkatnya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu, lebih-lebih di tengah COVID-19 ini. Ini sudah saya prediksi di video-video sebelumnya, bahwa ada 3 kemungkinan tentang haji 2020. Pertama, haji akan tetap dilaksanakan walaupun tanpa adanya jamaah dari luar Saudi, atau haji akan tetap dilaksanakan namun dengan jumlah terbatas dan orang-orang tertentu saja, sama halnya dengan tarawih, sholat Jumat, sholat berjamaah di Masjidil Haram yang masih tetap dilaksanakan namun bukan untuk umum. Kedua, sekalipun di Arab Saudi COVID-19 sudah bisa ditekan penyebarannya, belum tentu Saudi membuka visa haji untuk warga asing. Misalkan seperti negeri kita Indonesia yang penyebaran COVID-nya masih belum bisa ditangani secara maksimal. 3. Indonesia bisa juga menunda pengiriman haji tahun 2020 karena takut dengan penyebaran virus di Arab Saudi yang sudah banyak terjangkit, bahkan lebih dari 80.000 orang positif. Sampai saat ini pemerintah Saudi belum mengeluarkan keputusan resmi akan ditiadakannya haji 2020. Menteri Agama Fakhrul Razi menyatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji 2020. Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah, kata Menak dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube tanggal 2 Juni 2020. Beratnya pandemi yang membuat pemerintah RI memutuskan tidak ada haji di tahun ini. Mencoba 3 skenario. 1. Memberangkatkan jamaah haji. 2. Berangkat separuh dari jumlah kuota haji. 3. Meniadakan haji tahun ini. Skenario 1 dan 2 dirasa berat karena waktu berhaji menjadi semakin lama karena protokolernya sebelum berangkat karantina 14 hari. Ketika tiba di Saudi karantina lagi 14 hari. Saat pemulangan berlaku sama, ketika tiba di tanah air juga harus karantina 14 hari. Dari sisi biaya juga akan menjadi berat, sehingga RI memutuskan tidak ada haji tahun 1441 Hijriah ini atau pada tahun 2020. Semoga pandemi COVID-19 lekas ditemukan vaksinnya, semua kembali menjadi normal, insya Allah. Kabar selanjutnya datang dari KJRI Jeddah. KJRI Jeddah bekerja sama dengan maskapai Saudi Airlines siap membantu mengordinasikan kepulangan mandiri WNI atau PMI di Arab Saudi ke Jakarta, Indonesia. Syarat dan ketentuannya: 1. Para calon penumpang mematuhi ketentuan kerjasama KJRI Jeddah dengan maskapai penerbangan Saudi Airlines. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikeluarkan dari daftar calon penumpang. Pendaftaran diharapkan dapat mengumpulkan sebanyak 350 calon penumpang dengan harga tiket diperkirakan senilai 2.800 real. Tidak ada biaya lain yang dikenakan selain biaya tiket tersebut. 2. Pesawat akan diterbangkan dengan harga tersebut jika mematuhi jumlah penumpang yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan Saudi Airlines. 3. Calon penumpang mendaftar per individu secara online melalui tautan www.kjrijeddah.id
KJRI Jeddah tidak membuka loket penjualan tiket. 4. KJRI Jeddah tidak melayani pendaftaran kolektif dan tidak bertanggung jawab terhadap pendaftaran oleh pihak ketiga. Jadi, buat sahabat-sahabat yang sudah meletakkan uangnya kepada teman-teman yang lain atau menyimpan uangnya di agen-agen tiket, segera ditarik dan mendaftar langsung ke KJRI Jeddah ataupun KBRI Riyadh. 5. Calon penumpang memastikan memiliki dokumen perjalanan paspor atau SPLP, final exit atau exit re-entry yang masih berlaku sebelum melakukan pendaftaran. Calon penumpang wajib mengirimkan upload atau salinan kopi paspor dan bukti exit pada saat pendaftaran. 6. Calon penumpang yang tidak diverifikasi akan dihubungi oleh KJRI Jeddah untuk diberikan informasi tentang ketentuan pembayaran tiket. 7. Para calon penumpang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transfer sudah diterima sebelum waktu yang ditentukan. 8. Bagi calon penumpang yang karena satu dan lain hal tidak dapat berangkat dan sudah membayar tiket, maka urusan refund dan hal-hal lainnya agar dilakukan secara langsung dengan memperhatikan kebijakan maskapai penerbangan Saudi Airlines. Biaya administrasi transfer balik tersebut ditanggung calon penumpang. 9. Calon penumpang siap membiayai dan mengatur perjalanan dari tempat tinggal ke bandara keberangkatan secara mandiri. 10. Calon penumpang agar memantau perkembangan persiapan perjalanan dengan menghubungi KJRI Jeddah. 11. Penerbangan ini adalah sistem one way Arab Saudi ke Jakarta, Indonesia. KJRI Jeddah maupun maskapai penerbangan Saudi Airlines tidak dapat menjamin adanya penerbangan kembali ke Arab Saudi dalam waktu dekat. 12. Calon penumpang siap mematuhi seluruh ketentuan pemerintah Republik Indonesia, antara lain aturan protokol kesehatan penanganan COVID-19 di Bandara Cengkareng, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, larangan mudik, dan pengendalian transportasi di tanah air. Informasi ini diumumkan oleh akun resmi KJRI Jeddah di halaman Facebooknya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pulang ke Indonesia. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara share video ini ke media sosial kalian agar kita lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya. Oke. Ayo, ke belakang.